Jadi mulai dok ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar yang penuh manfaat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, peserta webinar Ramadan Berbagi yang saya hormati. Selamat datang dalam acara webinar Ramadan Berbagi dengan tema pagi ini membuat report keperawatan, kebidanan, dan kandungan rawat inap. Sesuai dengan judul yang kita sampaikan sebelumnya di forum-forum. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari semangat berbagi ilmu di bulan suci Ramadan oleh Yayasan Simeres Kansa Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman kita dalam menyusun laporan keperawatan yang akurat dan sistematis, khususnya dalam bidang kebidanan dan kandungan. Kami sangat berbahagia karena pada kesempatan ini kita akan mendapatkan ilmu yang berharga dari narasumber kita, Dr. Salim Mulyana. Beliau salah satu pengurus Yayasan Simeres Kansa Indonesia yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mengenai penyusunan report keperawatan yang efektif dan sesuai standar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam praktik keseharian. Mari kita ikuti webinar ini dengan penuh perhatian dan semangat belajar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Silakan Dr. Salim Mulyana untuk kegiatan bisa dilanjutkan. Oke. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi menjelang siang untuk peserta ya. Oke, latar belakang saya mengambil materi ini ternyata memang karena di Kansa report keperawatan kebidanan rawat inap itu memang belum ada ternyata ya. Kalau inputannya sudah ada, tapi memang pada saat mau dicetak ternyata belum ada. Terus saya cek juga memang file file Jaspernya juga belum ada. Terus saya cek ke codingan, ternyata memang akhirnya kita harus ngoding nih. Ya kan? Saya kira cuma bikin reportnya doang kemarin, ah udahlah kita ngambil judul ini gitu kan. Siapa tahu udah dilempar dari netbeatnya. Pas saya cek tadi malam, wah ini mah bener ngoding nih berarti nih gitu kan. Oke, berarti ya kita tutorial-tutorial ngoding. Silahkan nanti bisa disimak ya sama teman-teman. Ini silahkan nanti di record masing-masing, nanti bisa dipraktekkan. Nanti kalaupun sudah jadi hasilnya, nanti saya setor ke Mas Win supaya nanti bisa diintegrasikan ke Kansa yang dari Mas Win ya. Oke, kita coba share screen. Nah, sebelum ngoding berarti saya harus menjelaskan dulu ya persiapan lingkungan pengembangannya. Silakan nanti bisa di-download dulu perlengkapannya. Yang pertama itu kita pakai NetBeans ya. NetBeans-nya, NetBeans-nya itu yang saya pakai kebetulan NetBeans 15. Dari teman-teman bisa 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 pakai NetBeans dari versi 12 sampai 21. Nah, itu yang pernah saya coba dan memang jalan lancar ya. Silahkan aja disesuaikan dengan spek komputernya. Kalau kalau Windows itu sih minimal bisa jalan itu RAM-nya RAM 16 GB. Itu nanti ya NetBeans-nya pakai NetBeans 12.4 juga nggak apa-apa ya. NetBeans 15 juga masih kuat. Kalau kalau ininya sih kalau optimalnya itu RAM-nya RAM 32 kalau pakai Windows. Kalau pakai Linux di RAM 16 masih masih rekomendasi ya. Masih masih oke karena memang lebih ringan daripada di Windows. Kalau pakai Mac, Mac MacBook versi yang Intel juga yang 2020 RAM 8 GB masih kuat. Jadi silakan aja. Jadi memang beda 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 sistem operasi, beda juga ininya kebutuhan RAM-nya.
Karena memang di masing-masing sistem operasi kan ada yang lebih optimal ya yang mana. Silakan nanti di-download. Kalau misalkan NetBeans 15, tinggal ini aja ya, NetBeans 15. Nah, ini silakan nanti di-download. Kalau misalkan pakai Windows berarti download yang ini. Kalau pakai Mac download yang ini. Kalau Linux yang ini. Oke. Setelah itu, setelah di-download silahkan diinstal. Lalu nanti untuk Java-nya silakan pakai Belshop JDK. Belshop JDK 15 full. Nah, di sini silahkan nanti di-download. Ini sampai setengah 12 ya. Nanti setengah jamnya kita tanya jawab. Atau kalau misalkan ada yang mau ini juga, mau bertanya, sekarang dipersilahkan. Ini angkat tangan Pak Indra Pramana. Silakan. Mau nanya apa? Maaf dok, pencet dok. Silakan dilanjutkan. Oh, oke. Mohon maaf dok. Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti kalau kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Angkat tangan aja. Soalnya kadang ini kan 1 jam setengah nih. Nanti lumayan lumayan ini juga ya. Kalau ngoding, apalagi tapi masih pagi lah, masih segar. Ini ya, Java 15. Oke, di sini. Nah, ini ya. Ingat downloadnya yang full ya. Kalau Windows berarti ini pilih yang full. Nah, silahkan download, terus nanti install. Kalau Mac juga nanti kan ada Mac yang ARM. ARM itu yang M1, M2, M3, M4 ya. Kalau masih pakai yang versi Intel berarti ini, tapi tetap yang full. Oke ya. Yang Linux juga yang di sini. Oke. Nah, ini ya. Linux itu nanti ada yang kalau misalkan pakai turunan Ubuntu, Debian, atau Linux Mint silahkan pakai yang Deb. Kalau pakai Linux yang lainnya sih ada RPM kayak Rocky Linux, Alma Linux itu bisa pakai ini atau Fedora bisa pakai RPM. Tapi kayaknya komunitas Kansa itu kan biasanya pakai Linux Mint ya. Berarti kita pakai yang Deb aja. Oke. Terus apalagi Jasper. Ya, Jasper yang dipakai itu adalah Jasper Soft Studio 6.8.0. Nah, kebetulan ini nggak bisa di-download lagi. Ya, nggak bisa di-download lagi di internet. Silahkan teman-teman yang gabung di grupnya Kansa, silahkan download saja. Di sini, di file ini, nah tinggal pakai kata kunci ini aja, TIB. Nah, ini ada ya, 680 nih. 680 buat Mac, buat Windows, buat Linux. Tapi buat Mac itu kalau OS-nya itu Mac di bawah ini ya, Catalina ke bawah. Kalau udah Big Sur ke atas nggak bisa pakai Jasper 680, harus pakai Jasper 620.1. Nah, kalau pakai yang baru lagi, kalau pakai Sonoma nggak bisa pakai 680. Kalau pakai Sonoma berarti nanti pakai Jasper Shop 621.3. Nah, kebetulan saya juga pakai ini ya di atasnya Sonoma, jadi akhirnya saya pakai Jasper Shop Studio 621.3. Tapi memang nanti ada ini sih, ada penyesuaian library-nya. Nah, sekarang anggap aja pakai 680 semua ya. Nanti kalau yang 621.3 ini silahkan nanti di channel YouTube saya ada bahasannya, silahkan diikuti. Karena memang nanti akan merubah ke library-nya. Saran sih kalau masih masih belajar silahkan pakai 680 dulu. Kalau ternyata memang eh, laptopnya Mac terus nggak bisa jalan ya silahkan nanti pakai pakai virtualisasi dulu lah ya, pakai VirtualBox atau apa yang ada Windows di dalamnya atau yang ada Linux di dalamnya. Oke, setelah itu download juga ini source-nya Kansa, GitHub SimRS Kansa di sini. Nah, ini silahkan nanti tinggal di clone saja ya. Nah, ini tinggal kalau pakai Linux atau Mac tinggal buka terminal. Nah, di sini tinggal git clone. Git clone, link yang tadi kita kopas. Nah, seperti ini. Ya, tunggu sampai selesai. Nah, kalau di Windows gimana? Kalau di Windows itu nanti teman-teman silahkan download dulu Git for Windows. Nah, ini ya, ini silahkan di download, terus di install Git for Windows-nya. Jadi nanti dia ada terminal ya, kayak ini nih, Git base disebutnya tuh. Lalu lakukan Git clone. Nah, nanti dia akan kebuka. Oke,
Setelah itu apalagi silahkan download library-nya. Library-nya di sini ya di Google Drive SIMRS Kansa. Nah, ini silahkan download lib sesuai sistem operasinya. Nah, di sini kan ada software SIMRS Kansa, lalu misalkan saya yang Mac ya, di sini tinggal download aja libnya. Nah, tinggal download. Oke. Nanti kalau Mac sama Linux, silahkan teman-teman biar nggak pusing ngatur library, silahkan bikin ini di sini ya di entah di mana di sini nih. Nah, di sini di bawah user bikin namanya folder Windiarto Nugroho, lalu bikin folder lib. Nah, nanti lib yang tadi masukin sini. Oke, kenapa di sini? Karena bawaan Kansa itu library-nya memang path-nya itu di sini di user Widiarto Nugroho lib gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah beres, silahkan buka NetBeans-nya. Bentar ya, ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu. File, open project. Nah, saya download kan yang ini. Nah, tinggal klik ya. Oh ya, selain itu silahkan download SAM juga ya. Silahkan download SAM, terus install SAM-nya. Setelah itu nanti tinggal, nanti kan ada database tuh ya, database di slotnya Kansa yang SIG. Silahkan bikin nama databasenya SIG ya. Di sininya Latin 1 Swedish CI. Nah, oke. Setelah itu nanti tinggal diimpor. Kebetulan saya memang sudah buat ya. Nah, ini posisinya gini ya. Sudah bikin nanti impor. Impor, choose file, arahkan ke slot Kansa yang kita download tadi. Nah, di sini ya. Oke, cari SIG. Nah, di sini tinggal upload. Nanti tinggal go impor ya. Nanti kan seperti ini. Oke, sip. Nah, sudah itu ini udah kebuka kan tadi? Sudah kebuka. Kalau yang di Linux sama di Mac, karena memang sudah library-nya ditaruh yang di user Windiarto Nugroho tadi, kita nggak usah ngerubah-rubah lagi yang di sini. Klik file ya, klik file, terus MB project, project properties. Nah, ini kan path-nya sudah seperti ini. Nah, kalau teman-teman pakai Windows, berarti silahkan path-nya ganti. Misalkan posisinya di libnya tuh di D ya, D garis miring lib, diganti aja. Nanti di replace aja nih. Kalau nggak salah itu seperti ini sih posisinya kalau kalau Windows itu replace. Nah, ini ya. Misalkan posisinya tuh di D titik 2 lib. Nah, seperti ini ya. Ini harus harus double ini ya, double slash. Tinggal replace all aja supaya nanti bisa keganti. Oke. Untuk rekaman silakan ngerekam sendiri ya. Tinggal diklik aja nanti ke record itu. Oke, ini oke, sip seperti ini. Nah, kita tes jalankan. Oh, kalau SAM itu kan memang instalan pertama itu kan nggak pakai username dan password. Nah, itu udah ngikuti di sini ya database XML-nya. Makanya nggak usah nyeting-nyeting lagi sih di sini sudah apa adanya ya. Ini berarti localhost, ini database-nya SIK, portnya 3306, username root, password kosong. Kalau ternyata memang di password database-nya atau nama database-nya bukan SIK, silahkan sesuaikan. Gitu ya. Oke, kita tes. Ya, pertama tesnya klik kanan, clean and build. Nah, seperti ini. Kalau dia berhasil, dia akan kebentuk file jar-nya. Nah, terus di sininya juga nggak ada tanda pentung.
Itu ya. Kalau ada tanda pentung, berarti library-nya belum berhasil dimasukkan ke ininya, ke pad-nya. Nah, ini sudah oke nih, ya. Kalau sudah jar seperti ini, baru silahkan dirunning. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, ini harusnya mau. Nah, ini yang mau ya. Berarti saatnya kita mulai ngoding. Oke. Nah, karena memang saya nggak jalan Jasper 680 di sini, ini saya pakai shot yang jalan ya, pakai ini. Tapi sama aja sih nanti. Ya, ya. Ini saya pakai slot yang 621.3 ya. Oke, di sini tuh em, nama ininya tuh di mana nih di sini nih? Di package reka medis. Jadi shot shot Kansa itu seperti ini ya. Ada shot di sini enak namanya package. Jadi di ini lagi ya. File-file di dalamnya itu file codingannya itu dimasukkan lagi ke package supaya lebih mudah mana sih yang masuk ke laporan, mana yang masuk ke rekam medis, nah digabungkan di situ. Nah, di sini nama ininya, nama pomnya itu RM penilaian awal keperawatan kebidanan rawat inap. Coba keperawatan kebidanan renat. Nah, ini ya seperti ini. Oke. Nah, ini memang kenapa dibutuhkan komputer dengan RAM yang lumayan. Dia jadi nah kayak gini kan. Kalau seperti itu muncul kayak tadi harus clean and build dulu supaya desainnya bisa muncul. Ada beberapa pom di kancah yang sudah nggak ada desainnya. Contoh kayak DRG Reg, DRG Rawat Inap, Perawat Jalan, DRG Kamar Inap. Itu karena memang sudah besar banget ya pomnya. ITRS di Makanya, Kalabar. makanya dihilangkan gitu. Lima-limanya nonton. Oke, Petugas harian juga itu, Pak. nah, bocor-bocor. Siapa yang bocor tuh? Oke. Nah, ini yang udah muncul. Oke, ini kan pomnya seperti ini nih. Dan kalau kita lihat memang banyak sekali. Nah, ini ya. Makanya lumayan nih, 1 jam setengah mudah-mudahan beres. Kalau nggak beres nanti saya kerjakan sisanya ya. Yang penting teman-teman ngerti prosesnya tuh seperti apa. Nah ini ngeprintnya tuh di mana? Ngeprintnya tuh di sini kan, di data penilaian. Di sini nih ada lambang buku. Nah oke. Nah ini skripnya sudah ada. Tapi memang kalau saya lihat ternyata ini masih skrip dari rawat jalan. Ya, RPT cetak menilai awal kebidanan. Oh, oke. Ini berarti bentar. Saya udah coba yang ini lagi ya dari awal. Saya copy dulu ya. Biar ini ternyata saya pernah mengerjakan ternyata. Ya, yang di sini package rekam medis RM penilaian awal awal keperawatan kebidanan ranap. Nah, kita cek ya di sini. Nah, kita fokus ke sini dulu. Fokus. Nah, ini kan. Oke, ini ternyata sudah juga ya kebidanan ranap. Coba bentar-bentar. Apa saya pernah ngedit di sini? Sebentar saya cari dulu yang belum belum saya edit. Ya, biar nggak pusing. Jadi intinya nanti kita bikin ini dulu, bikin query-nya ya. Query-nya itu supaya si query-nya itu tuh nanti ini dilempar ke ininya, ke reportnya. Nah, di sini ya. Nah, saya buka lagi di sini. Rekam medis.
Penilaian awal keperawatan kebidanan anak. Oke, oh ininya judulnya sudah ini ya, sudah ini ternyata, tapi memang ininya masih ini. Oke, nah kita coba ya cari, ada nggak file ini? Kita buka dulu Jaspernya. Nanti di file Jaspernya itu, yang dibuka itu bukan file Jasper, tapi yang JRXML. Jadi yang Jasper itu yang format sudah terbuil ya, sudah dikompil. Kalau yang JRXML itu masih source code, jadi bisa diedit. Oke, Jasper source. Nah, ini. Nah, kita lihat polanya. Kita lihat polanya, ini tuh berarti di query berdasarkan nanti bentuk reportnya mau seperti apa. Berarti kan reportnya kan ini kan, ada komponen-komponen ini, berarti nanti ada nomor rawat, nomor RM, nomor pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, terus nanti ada riwayat kesehatan. Nah, ini tuh berupa kumpulan dari beberapa tabel di query, sehingga nanti akan menghasilkan kolom-kolom yang akan kita masukkan ke ini, ke reportnya. Ya, ini kayaknya memang kalau dari tabelnya lumayan banyak sih. Ini aja yang ini rawat jalan, kalau nggak salah rawat jalan aja segini nih. Kalau rawat inap lebih banyak lagi. Nah, ini ya kita coba buka file, open file. Saya yang pakai yang ini ya. Tadi terkecoh oleh nama reportnya, ternyata tabelnya masih ini, masih oke, ada nggak? Nah, kan ternyata memang belum ada ya. Kalau belum ada, berarti kita bisa ngambil contoh dari yang rawat jalan. Yang rawat jalan kita buka dulu. Nah, ini yang rawat jalan aja seperti ini ya. Nah, kalau mau yang rawat inap, berarti nanti apakah kita mau save as yang di sini atau kita buat baru. Oke, kita buat baru aja. Ya, sambil saya terangin. Ini file new Jasper report. Nah, ini ukuran filenya mau apa? Mau F4 apa A4 atau custom ya? Ini pakai A4 aja dulu. Next. Nah, ini kasih nama filenya. Misalnya namanya RPT cetak, samain aja ya, samain seperti yang di NetBeans-nya. Nah, ini RPT cetak penyawa kebidanan ranah. Nah, seperti ini. Tinggal di next. Oke, next lagi, finish. Nah, oke ya. Ini struktur dasar dari Jaspernya. Ini disebutnya band. Ada band title, page header, column header, detail, kolom footer, page footer, summary. Detail itu buat judul ya. Terus kalau kalau page header ini biasanya nanti buat ini, buat tabel, buat judul-judul kolomnya ya. Nah, kalau detail itu untuk ini yang biasanya bisa diisi berulang-ulang. Contoh kayak soap, itu kan dalam satu hari bisa berulang-ulang. Nanti itu ditaruh di detail. Atau misalkan resep. Atau yang di sini kalau di kebidanan, eh, awal kebidanan ini tuh yang ini, yang riwayat kehamilan. Itu ya. Oke, terus kalau Sumeri itu buat halaman terakhir sih. Nah, yang ini saya belum tahu nih ya. Saya belum belum menggunakan yang ini sih. Oke, kita lihat pola yang di kebidanan ini. Ini ada apa aja nih bandnya? Bandnya ternyata di titel semua. Oke, kita coba ikuti aja ya. Kita taruh di titel. Yang lainnya kita hapus. Delete, delete, delete. Nah, seperti ini.
Oke, terus kita klik, tarik ke bawah. Nah, ini ukuran A4. Oke, nah yang ini gimana? Em, saya copy dulu ya. Copy, copy nanti kita hapus yang nggak perlu. Copy. Nah, di sini tinggal di paste. Oke, sip. Seperti ini. Nah, oke. Balik lagi ke NetBeans. Balik lagi ke NetBeans. Sekarang kita mau bikin query-nya ya. Bikin query-nya supaya terlempar ke Jasper-nya. Nah, gimana cara bikin query-nya? Bisa diketik satu-satu gitu ya. Atau bisa juga nanti pakai bantuan dari aplikasi. Pakai Navigate. Nah, coba. Kita harus tahu dulu nama tabelnya apa. Nama tabelnya itu penilaian awal keperawatan kebidanan ranah. Oke, kita lihat di sini di SIK ya. Nah, ini tabelnya ada berapa nih? Oh, nah, oke. Oh, 162. Lumayan. Kalau teman-teman ngetik satu-satu pegel tangan ya. Oke, kita pakai bantuan aplikasi aja. Silahkan nanti buka Navigate. Navigate itu ada yang trial ya, trial 14 hari. Silahkan dicoba. Kalau puas silahkan beli. Gitu ya. Oke, kalau belum mampu beli berarti install ulang setiap 14 hari OS-nya. Nanti install lagi Navigate-nya. Gitu ya. Oke, ini ke mana? Ke new query. Oh, saya pilih dulu database-nya ya. Localhost, nama database-nya kan SIK. Nah, ini ke new query. Ada query builder. Nah, ini seperti ini. Oke, kita mau buat apa dulu nih? Saya ikuti pola yang di NetBeans. Pola di NetBeans-nya itu apa dulu nih? Ya, pola di NetBeans-nya ini ya, reg periksa dulu. Reg periksa, terus ada pasien, baru tabel ke keperawatan kebidanannya. Sip. Yuk, cari reg periksa. Reg periksa. Nah, ini double klik saja ya. Nah, tinggal diginiin. Apa aja nih di sini yang kita butuhkan? Nomor rawat. Tinggal klik. Nah, dia kepilih kan. Terus apa lagi nih? Pasien. Kalau nggak ada query yang dicontek, berarti teman-teman harus bisa menerjemahkan. Harus bisa menerjemahkan yang di sini nih. Ini tuh kemana aja. Itu ya. Berarti kalau nomor rawat itu ke reg periksa. Ini kan pasien nih. Nomor RM. Ini pasien berarti ke tabel pasien. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini berarti pasien. Pilih yang pasien ya. Pasien. Nah, ini kenapa ada tanda panah kayak gini? Ini karena ada relasi ya, foreign key-nya. Foreign key dari request itu kan nomor rekameris ke pasien. Jadi memang dia baca tabel sih. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini pilih pilih apa nih? Nomor rekamedis. Terus apa lagi? Nama pasien. Sorry, bentar. Nomor rekamedis dulu, nama pasien. Lalu apa lagi? Jenis kelamin. Ya, JK. Oke, dia langsung terpilih. Oke, terus apa lagi? Tanggal lahir, terus agama. Ini ada bahasa juga ya. Gini aja lah ya. Kita cek yang di sini nih. Form isiannya. Langsung di formnya aja. eh Terus ini ternyata ada dokter juga DPJP nih.
Nah, ini agama, nah, apa aja ya? Agama terus lumayan juga ya. Oke, sip. Lihat lagi, bahasa ada nggak? Bahasa, ini nggak ada ya kalau dirawat inap. Aktivitas, pengkajian fungsi psikologis. Oh, agama ada, bahasa. Bahasa dimasukkan berarti bahasa, pekerjaan. Wih, ya lumayan lah. Berarti yang di sini, di sini berarti pilih nih. Pekerjaan, terus bahasa, bahasa, mana bahasanya? Bahasa pasien ya, pilih bahasa pasien. Oke, setelah itu baru ke kebidanannya. Penilaian awal ke penilaian awal keperawatan kebidanan ranap. Nah, ini ya. Silahkan nanti dipilih. Oke, ini lumayan banyak. Nah, ya silahkan pilih dari sini tuh kan. Coba kalau kita ngetik satu-satu, ini bikin query aja bisa seharian nih ya. Kalau diketik, nah, ya. Kalau ini enak nih. Nah, terus, nah kan. Oke, 126 ya. Ini bisa dipilih select all ya, tapi itu ada nomor awal ya. Pilih satu-satu aja ya. Oh, karena nama nama tabelnya itu kan memang panjang sih ya, jadi akhirnya banyak yang ini, banyak yang harus diketik. Ini sip, seperti ini. Oke, apalagi tadi bahasa, bahasa kita masukkan ya. Nah, bahasa pasien. Nah, ini kan dia langsung ke ini ya. Ini berarti nama bahasa yang diklik. Terus apa lagi tadi? Bahasa, setelah bahasa, coba tanggal. Oke, ini berarti yang merisanya itu siapa sih? Bidan kan? Iya, bidannya kan pengkaji satu, pengkaji dua. Berarti bidan itu siapa? Petugas kan? Nah, pilih petugas. Nah, pilih di sini. Nah, kan ya, ini berarti pilih namanya. Oke, terus yang di sini. Nah, ini agak kompleksnya gini. Dia ada dua nih. Ada bidan satu, ada bidan dua. Kita nanti harus bisa menerjemahkan pada saat di reportnya itu mana bidan satu, mana bidan dua. Palingan nanti kita pilih satu dulu aja ya. Itu nanti ada triknya sih tersendiri pada saat dimasukkan di hasil query. Nanti ada add row. Add row-nya itu kita nanti detect nama bidannya itu berdasarkan kode NIP-nya aja. Itu ya, biar nggak rumit di query-nya. Oke ya. Oke, ini berarti sekarang dokter. Ini kebetulan memang kompleks sih reportnya. Kalau yang baru belajar di rumahnya nanti ngikutinya. Oke ya, ini. Nah ini ada dua nih. Ini dokter ini perankinya ke rek periksa atau ke sini. Nah, kan ini rawat inap. Kalau rek periksa bisa aja kan dokternya yang lain kan dokter IGD atau dokter
poli. Nah, ini kan dokternya yang ngisi kan, yang DPJP-nya, dokter DPJP-nya nanti siapa? Berarti ini dihilangkan aja nih. Tinggal klik aja. Nah, seperti ini, berarti ini ke sini. Oke. Nah, sudah beres seperti ini kita build and run. Dia dapat datanya. Ya, pastikan harus dapat datanya. Oke. Ini oke berarti. Nah, sekarang gimana? Kita copy. Ctrl C, silahkan masukkan ke sini. Nah, masukinnya dari mana nih? Dari sini sampai sebelum where. Where, sampai ini ya. Ah, ini. Lalu di paste. Nah, kok gini gitu ya? Kok nggak rapi? Oke, saya Ctrl Z. Biasanya saya pakai ChatGPT. Saya suruhlah ChatGPT buat bikin satu baris. Promptnya seperti ini. Bro, buatkan jadi satu baris. Nah, ini ya, paste aja. Nah, kita tinggal santai aja. Biarkan dia GPT yang buatkan jadi satu baris. Nanti kita tinggal masukkan ke NetBeans-nya, tinggal di kopas, lalu tinggal di enter-enter. Nah, kayak udah nih beres satu baris. Copy. Nah, kita tinggal masukkan ke sini kan. Masukkan sampai sebelum where. Oke, di paste. Nah, ini titik duanya kita hapus. Tapi ini panjang banget. Nah, oke, ini diapa ini? Kita enter-enter aja ya. Kita enter-enter kira-kira sampai mana nih? Kalau saya sih sampai lapang pandang ini aja. Nah, ini. Oke. Terus seperti yang ini. Setelah koma aja di enter-enternya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi sedikit ya. Perasaan tadi banyak ya. Coba. Ini ternyata eh, riwayat jatuh. Ini lengkap nggak ya? Bentar, bentar, bentar. Kok agak-agak aneh nih. Nah, ini dia sampai inner join-nya nggak sih? Oh, oh iya, bentar. Dia itu memang dia nggak beres nih ya, karena kepanjangan ya. Benar awal nomor rawat, periksa nomor rawat. Coba-coba. Kayaknya kalau seperti ini tuh, bentar. Ini dia kepanjangan ya. Tiket. Ini harusnya banyak loh. Coba kita lihat di sini sampai kode dokter kan. Di NetBeans-nya dia sampai kode dokter nggak? Periksa nomor rawat. Where-nya mana? Where-nya. Oh ya sudah oke ya. Tapi tetap nggak puas ya. Bentar. Saya copy aja dulu ya. Kita coba copy ini. Kita bandingkan ke AI yang lain. Buat jadi satu baris. Buat jadi satu baris. Nah ini kan panjang nih. Harusnya sepanjang ini. Oke ya. Saya kopas dulu aja ke NetBeans-nya ya. Nanti kita coba lagi biar waktunya nggak terlalu banyak kayak ini. Ini sampai where nih. Sampai where. Kopas ini. Nah memang nanti jadi bakal seperti ini nih. Jadi memang harus dirapikan lagi. Oke. Ini seperti ini. Nanti dari sini, nah dia itu kan ada where-nya apa nih? Where rek periksa nomor rawatnya ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Ini kan ada tabel nih.
Nah, ini kan tabel sebenarnya ya. Ini TB obat nih. Ada TB obat. TB obat tuh nomor rawat itu posisi keberapa? Indeksnya posisi ke nol. Ini sudah oke. Oke. Seperti ini. Nah, kalau nggak salah itu kalau yang keperawatan kebidanan rawatnya itu dibikin 2 halaman. Sehingga ada 2 query seperti ini ya. Em, saya coba komen dulu aja ya. Ini kita cukup pakai satu query aja. Nanti menyesuaikan lah ya. Kalau misalkan memang butuh 2 query ya kita buat. Yang penting ini kita komen dulu. Nah, lemparan di sini ini tuh harus bisa ditangkap sama Jaspernya. Oke. Nah, di Jaspernya ini kita itu kan harus bikin fill ya. Harus bikin fill yang di sini nih. Fill sama parameter. Kalau parameter sih nanti kita bisa ngopi yang dari sebelumnya ya. Parameternya itu kan ada parameter ini kan nama rumah sakit, alamat rumah sakit. Kebetulan kalau parameter sama dilempar dari NetBeans juga. Nah, di sini ya parameter kan ini lemparan NetBeans nih. Nah, di Jaspernya harus bikin juga parameter. Kalau cara ininya sih bikin parameter itu gini. Ini klik kanan, klik parameter. Nah, tinggal masukin aja nanti nama parameternya apa. Misalkan nama parameternya nama rumah sakit. Nah, dia jadi sudah ada di sini kan. Nah, berhubung karena memang ini ada di report, masing-masing report sudah ada ini, copy aja dari yang sudah ada. Ya, biar mempercepat pekerjaan lah ya. Parameter. Nah, yang belum kita copy ini, alamat rumah sakit, kota, provinsi, kontak, email, logo. Nah, yang lain biarkan dulu ya. Copy, terus kita di paste di sini. Nah, seperti ini. Oke. Terus kalau buat fill-nya gimana? Kalau buat fill-nya, bisa dengan klik kanan create fill ya buat satu-satu, tapi mungkin nggak kalau buat satu-satu, jangan, berarti kita buat query-nya aja. Oke, jadi nanti yang di sini kebidanan ranap ini kita harus buat query yang di sini, query yang tadi itu yang dari Naviget kita masukkan ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, masukkan ke sini query-nya, tapi di sini harus kita bikin koneksi dulu ke database. Nah, ini kan belum ada ya. Bikin dulu apa nih adapter ya. Nah, pilih adapternya. Misalkan ini adapternya namanya SIK. Terus yang di sininya pilih database JDBC connection. Terus next. Nah, ini berarti SIK. Terus yang JDBC drivernya pilih yang MariaDB. Nah, ini alamat ininya ya. Alamat servernya. Saya kan di localhost. Posisinya 3306. Terus yang di sininya SIK. Username-nya apa? Karena memang masih bawaan SAM, username-nya root, passwordnya kosong. Ini nanti tinggal dites saja. Nah, successful. Oke, tinggal di finish. Nah, oke seperti ini. Oke, ini close aja dah. Klik kanan, dataset and query. Nah, yang query yang tadi kita pesin. Mana query-nya? Dari Navigate-nya. Navigate-nya saya copy ya. Copy, lalu paste di sini. Nah, jenis report di Kansa itu ada yang lempar query, ada yang query-nya di Jasper saja. Kebetulan ini memang lempar query dari NetBeans-nya. Jadi query yang di sini itu sepemahaman saya itu buat fill-nya aja sih. Jadi kita nggak usah ngetik satu-satu. Nah, ini dihubungkan nih. Dihubungkan ke SIK. Sip. Ya, tinggal di read fill aja. Nah, dia langsung. Ya, bayangkan kalau ngetik satu-satu. Oh, oke. Apa Claude ya? Ya udah nanti kita coba ya. Nah, ini tinggal oke. Nah, dia sudah ada. Oke, seperti ini ya. Tuh kan lumayan. Oke, sekarang kita desain desain reportnya. Kita besarkan. Oke, yap.
Silahkan kalau yang bisa berkreasi silahkan dibuat secantik mungkin ya. Ada IT rumah sakit ternyata backgroundnya itu desainer. Jadi bikin reportnya itu ala-ala desainer gitu ya. Oke, ini tinggal disesuaikan aja. Saya sambil nyontek yang di sini ya. Isiannya apa aja. Di sini ya penilaian awal ke awal pasien rawat inap berarti ya. Nah, ini tinggal edit aja rawat inap. Nah, seperti ini. Terus yang lainnya nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, tanggal, tanggal kunjungan, informasi didapat, gitu ya. Terus apa lagi nih? Ini kalau petugasnya di mana sih ditaruhnya? Kayaknya di halaman 2 ya. Oke, ini nanti kalau saya sih biasanya bikin satu halaman, kalau nggak cukup, halaman duanya nanti saya tambah ini, tambah band lagi. Nah, biasanya saya taruh di mana? Saya taruh di Sumeri. Nah, bagaimana cara nambahkan band Sumeri? Tinggal diklik ini aja, klik kanan, add band. Nah, ini kan, ini band Sumeri. Ini kita bisa tarik nih. Kita bisa tarik sesuai ukuran sampai A4. Nah, nanti untuk halaman 2 bisa ditaruh di sini. Ya. Sementara kita kerjain halaman 1 dulu. Nah, sip. Nah, ini tinggal di ini aja. Apa aja isiannya nih? Tanggal lahir, jenis kelamin, keadaan umum. Ini ternyata memang belum ada ininya ya. Keluhan nggak ada ya. Oh, keluhan di bawah sini ya. Sedangkan kalau yang di sini tuh seperti ini. Nah, teman-teman silahkan kalau mau dihapus, hapus dulu aja. Misalkan kita mau hapus ini ya. Ini berarti coba nama DPJP-nya kita mau masukin di mana? Ada DPJP juga sih sebenarnya. Ada pengkaji satu, pengkaji dua. Kalau sesuai yang di sini sih urutannya nanti pengkaji satu, pengkaji duanya di atas ya. Atau bisa juga di bawah nanti tanda tangan. Silahkan. Kita ikuti yang di sini aja. Oke, ini yang nggak perlu hapus aja dulu. Terus biasa. Oke, di sini berarti bisa copy ya. Di copy aja nih. Nih, copy aja satu pasang kayak gini. Lalu kita paste. Tinggal double klik aja. Pengkaji satu. Ya, nah ini digeser-geser aja. Jangan samakan seperti Word ya. Ini karena memang ya namanya programming ya ada sepertinya udah alhamdulillah gitu ya. Ya memang teman-teman nanti memang benar-benar harus geser satu-satu gitu ya. Pengkaji satu. Ini sesuaikan aja misalkan pengkaji satu di sini. Oh kita mau bikin pengkaji dua. Pengkaji duanya nanti pengkaji duanya nanti di sini. Oke. Nah terus yang ini tuh kita biarkan seperti ini aja dulu. Bisa sih nanti memang kita narik dari sini nih. Ya misalkan apa ya nomor rekam medis lah ya. Ini misalkan posisi kosong. Kita bisa tarik di sini nih form ininya isiannya nomor rekam medis bisa diklik seperti ini ke sini finish. Nah ini harus diatur lagi ya belum lagi nanti jenis fontnya. Oke. Kalau saya cara cepatnya itu saya copy dulu yang ada. Itu kan fontnya sudah dibuat kan ya. Fontnya sudah dibuat. Terus nanti kita tinggal ini aja. Tinggal di double klik aja misalkan ini ya. Ini tuh mau diisi nama pengkajinya, tinggal double klik saja. Nah, dia kan di fill kan? Fill, cari kolom yang berhubungan sama nama pegawai. Nah, ini kan nama nih. Dia akan berubah. Nah, jadi lebih cepat. Itu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, ini nanti ini rata tengah kan?
Kalau mau rata kiri ya klik di sini. Oke. Nah, ini juga sama seperti ini. Oke, terus yang lainnya apa? DPJP. Copy aja yang sudah ada. Yang ininya sih nanti belakangan ya. DPJP. Yang jelas nggak bakal beres nih, udah jam 10.50. Saya ini yang penting-pentingnya ya. Karena memang di sini memang kompleks banget. Kompleks, tapi memang bagus buat pembelajaran sih. DPJP. Terus apa lagi? Di sini nanti ada tanggal pengkajian, tanggal kunjungan. Harusnya di sini tanggalnya tanggal pengkajian itu ya, bukan tanggal pengkajian. Nah, seperti ini. Tanggal pengkajian, informasi didapat. Oke, informasi ini berarti anamnesa atau auto anamnesa atau alo anamnesa. Terus apa lagi di sini? Tiba di ruang perawatan. Silahkan copy-copy aja. Tiba di ruang perawatan. Nah, ngatur-ngatur kayak gininya ini harus benar-benar. Tapi kalau dikerjain harusnya 3 hari beres sih. Ya, kalau untuk desainnya tiba di ruang perawatan, terus apa lagi nih? Yang lainnya berarti nanti tinggal sesuaikan ya. Ini nih cara masuk, riwayat kesehatan. Nah, nanti yang uniknya di POM itu ada ini nih. Yang ini tuh ini beda beda tabel ya. Beda tabel tapi kita harus memasukkan ke report itu. Jadi reportnya ini tuh dalam satu report ada beberapa query jadinya ya. Termasuk yang coba contohnya masih ini nih. Dan ternyata memang ada contoh. Nah, ini juga kalau dirawat jalan kan sama ya, ada lewat persalinan kita bisa nyontoh ini. Oke, coba yang di sininya kalau saya ngedesain ini terlalu lama ya, kita cek, lihat lagi. Secara prinsip seperti itu. Nah, coba kita review dulu ya. Jadi katakanlah sudah jadi. Sudah jadi, terus sebelum bisa dipakai itu harus bisa di compile. Syarat yang bisa di compile itu harus bisa di review. Nah, ini kan karena kita tadi ngopi macem-macem, nah kan banyak yang nggak ada nih di file-nya, ya. Berarti memang nanti harusnya kita hapus saja. Hapus saja. Ini berarti coba saya hapus aja ya. Ngapusnya gimana? Ini nih ada yang menghalangi nih. Ada yang menghalangi ini ya. Kadang-kadang kalau saya pengennya sih di iniin lalu di del, tapi ternyata nggak bisa. Tuh kan kegeser kan? Berarti yang ini hapus aja nih. Oke, kita hapus aja. Nah, yang tabel ini saya sisakan ya. Coba masih error nggak? Nah, dia ada apa nih? Oh, yang ternyata yang masih error itu yang di sini. Oke, yang di sini ya udahlah hapus aja lah. Nanti kita copy dari yang lewat jalan ya. Oke, ada satu lagi nih. Ini TFU. TFU itu di mana nih? Ada nggak kira-kira? Oh, ini nih. Ini harusnya jangan TFU ya. Nama. Oke, seperti ini. Coba kita review. Nah, kan bisa nih, ya kan? Project build project. Oh, oke. Nah, yang di build itu posisinya di mana? Karena tadi kita buat dari awal, itu tuh nanti posisinya itu ada di sini.
Kalau di Mac sama di Linux silahkan cari di Home ya. Di Home nanti ada Jasper Workspace. Nah, My Report. Nah, cari yang tadi, yang penilaian awal keperawatan rawat inap. Nah, dia lagi proses ya. Mana nih? Ini karena memang banyak yang ini ya, coba. Nama filenya kok saya lupa. RPT cetak penilaian awal kebidanan ranap. RPT cetak penilaian awal kebidanan ranap. Awal kebidanan ranap. Nah, ini ya. Ranap. Ini JRSML. Yang jas ininya mana? Yang Jaspernya mana? Oke, yang ini ya Today. Udah, copy aja nih satu. Nanti kita generate lagi. Nah, ini silahkan masuk ke source-nya. Ya, silahkan masuk ke sini ya. Ke source MRS Kansa yang kita download tadi. Source-nya MRS Kansa. Oh, ini. Oke. Masuk ke folder report. Nah, paste di sini. Itu ya. Oke, karena memang saya bukan ngedit yang itu, saya ngedit yang ini. Saya pakai ke sini ya. Oke, kita paste ke sini. Nah, coba ya kita buka lagi Jaspernya. Yang ini tutup. Yang ini tutup. Terus file, open file. Masuk ke folder report yang tadi. Kebidanan dana, JRSML. Nah, ya. Oke, sementara baru seperti ini nih. Saya tes dulu. Muncul nggak datanya ya? Coba ini tadi kita coba review. Oh, oke, TFO masih ada ya. Tinggal tidur. Project, will project, review. Oke, ini kenapa lagi? Oh, bentar, hapus dulu aja lah ya. Review, project, will project. Oh, saya tes dulu ya. Kita tes dulu. Nanti setelah itu kita baru mengerjakan yang tabel sama nanti ada QR code-nya. Coba ya. Bentar, ini masih masih ini klinik ternyata. Bentar. Database SMA-nya saya rubah dulu. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini udah kebuka ya. Login. Kita coba daftarkan dulu ya pasiennya ya. Polikami. Dia dirawat inap ya. Ini nggak usah didaftarin masih kalau rawat. Di sini
Kita lihat yang sudah ada inputannya saja. Nah, ini ya, diklik. Nah, kan sudah muncul ya. Oke, ini sudah muncul. Termasuk nanti kalau misalkan sudah didesain semua akan muncul di sini. Coba kita bahas yang lain. Di sini, yang pertama itu nanti ada QR code-nya. QR code-nya itu gimana cara nambahkan QR code buat tanda tangan dokternya. Nah, QR code-nya itu di sini. Di sini tuh di-generate dulu ya. Ada namanya Finger. Finger ini berupa string ya. Nanti harus didefinisikan dulu di atasnya. Tapi memang karena udah ada ya nggak usah. Kalau misalkan ini masih miring, teman-teman berarti definisikan dulu di atas ada namanya prepass string. Nah ini kan Finger sama dengan kutip dua kutip dua. Nah dari sini scriptnya seperti ini. Jadi Finger itu nanti mencari nilai dari satu ya dari sidik jari ini di kayak apa ya di encrypt atau apa ya salah satu ini from sidik jari inner join pegawai nyari dari sini dulu nih. Jadi memang nanti pegawai dokter petugas gitu ya itu diambil sidik jarinya, diambil sidik jarinya supaya tersimpan di tabel sidik jari itu ya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan tidak ada, nanti ngambil dari kode login. Jadi dari sini nih, ini nanti parangput finger. Oke, di sini ya. Ini berdasarkan ngambilnya apa nih? Ditandatangani secara elektronik oleh ngambil dari urutan ke-6. Coba kita coba jalankan. Dokter itu urutan keberapa sih? Apa petugas? Kita kan petugas ya. Berarti petugas nanti nih. Nah, yang mau di ini tuh siapa aja di sini? Berarti nanti ada pinjer satu, pinjer dua. Ya, karena memang petugasnya tuh ada perawat, ada bidan satu, ada bidan dua kan. Terus kalau DPJP mau dibuatkan, berarti kita buat buat tiga juga di situ. Berarti nanti ada pinjer satu, pinjer dua, pinjer tiga. Nah, ngambilnya di mana? Ngambilnya itu di sini nih urutannya. Panel awal keperawatan kebidanan kandungan. Nah, ini posisinya itu. Nah, ini kan nama pengkajinya ya. Ya, ini hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 7 dan 8 nih. Ini sorry nih, dari sini. 0, 1. Kalau enggak, ini kan biasanya ada yang di hidden nih. Kalau saya sih biasanya lihat kan dari sini. Ini TB obat ya. Itu ada namanya tab mode di atas sini. Nah, ini tab mode ini. Kalau saya copy atau kalau nggak di copy ya masukin ke ini ke text editor supaya dia buat nyontek. Masuk di copy itu buat nyontek aja daripada kita scroll scroll atas bawah ya. Nah, dari sini. Contoh lah misalkan pinjam satu itu buat petugas satu. Nah, berarti di sini ini kan butuh butuh nick ya. Nick ini nomor induk karyawan ya. Nomor induk karyawan itu berarti untuk loginnya, berarti kode kode petugas. Nah, kode petugas itu yang di mana? Nah, ini kan nih pekaji satu ini urutan ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti row-nya row ke 5. Udah oke ya? Row ke 5. Terus yang di sini ini namanya row ke berapa nih? Namanya row ke 6 kan? Udah cocok nih. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau bikin pinjer 2, berarti ini copy aja. Copy. Berarti ini buat buat petugas 2. Oke, ini pinjer 2. Terus parameternya berarti pinjer 2. Nah, dia miring kan? Miring berarti bikin di sini. Bikin di string. Bikin pinjer 2. Bebas sih namanya ya. Mau pinjer petugas satu, pinjer petugas 2, pinjer dokter. Silahkan aja. Saya bikin juga buat pinjer 3 ya. Pinjer 3. Nah, seperti ini.
Balik lagi, silahkan sesuaikan. Nah, berarti di sini urutan keberapa yang kode kode petugas dua? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan ke-7, 8. Ini berarti urutan ke-7. Ini berarti urutan ke namanya 8 ya. 8. Di sini berarti ini 7. Ya, ini juga. Ini apa nih? Ini tanggal. Kalau tanggal sih nggak bisa dirubah. Karena memang tanggal kan sama ya kolomnya ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Dokternya ada nggak? Dokternya di mana? Di DPJP kan? Kalau di DPJP, berarti dokternya ini berarti pinjer 3 ya. Urutan ke 9, 10 berarti. Buat lagi berarti. Nah, ini ya. Eh, copy lagi berarti. Oke, di sini. Ini bikin pinjer 3. Ininya juga pinjer 3. Ini berarti 9. Yang ini 10. 10 itu namanya ya, nama DPJP-nya. Berarti yang di sini, kita lihat. Saya loncat-loncat. 9. Di sini tetap 11. Oke, sip. Nah, karena kita bikin parameter, di sini juga harus bikin parameter. Oke, bikin parameter namanya finger. Ya, klik di sini, klik kanan, create parameter. Nah, buat di sini finger. Oke, sip. Terus yang kedua berarti finger 2. Create parameter finger 2. Oke, lanjut. Di sini finger 3. Oke. Nah, bagaimana untuk bikin ininya QR code-nya? Oke, kita buat ini ya. Misalkan QR code-nya kita taruh di mana nih? Di bawah dulu ya. Ini saya copy dulu satu. Nanti kita geser lah. Di sini pengkaji satu. Pengkaji satu, terus nanti namanya siapa? Copy lagi ya. Nah, di sini. Sini ya. Nah, di sini ada cari yang barcode ya. Diklik ke sini, pilih yang QR code. Nah, oke, silakan ditempatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Ya. Nah, terus gimana lagi? Ini kalau di scan sih belum muncul yang ini kan. Ini nanti kalau di scan itu dia baru muncul tulisan ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bagaimana supaya di scan itu telah ditandatangani secara elektronik oleh bla 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 gitu ya, sesuai yang di sini nih. Dikeluarkan di rumah sakit X Kabupaten Y, tanda tangan oleh siapa gitu ya. Nah ini kan lempar parameter ya, parameternya pinjer, pinjer satu, pinjer dua, pinjer tiga. Ya kita tinggal arahkan aja. Yang di sini tuh berarti kode expressionnya, kalau ini arahkan ke pinjer satu. Nah ini tinggal pilih aja di parameter. Nah, jadi seperti ini, pinjer. Ya. Jadi dia akan dinamis sesuai yang dilempar dari NetBeans. Nah, terus yang pengkaji duanya kita copy aja. Ya, pengkaji dua. Pengkaji dua.
Terus yang di sini namanya nanti kita sesuaikan dari query sih. Karena memang nanti harusnya pakai alias. Kalau nggak pakai alias, kita lempar sebagai parameter pun bisa. Itu ya, yang mana yang paling mudah lah ya. Kayaknya parameter lebih mudah deh. Ini berarti klik di sini barcode. Ini pinggirnya berarti pinggir dua. Pilih pinggir dua. Finish. Oke. Terus satu lagi. Satu lagi itu berarti DPJP. Misalkan taruh di sini aja. DPJP. Oke. Berarti kalau DPJP, karena DPJP-nya cuma ini ya, dipilih dari situ, berarti di sini ada namanya nama dokter. Nama dokternya ada nggak? NM. Oh, oke, nggak ada ya. Ini berarti kalau kayak gini, kita bikin bikin manual berarti. Tadi saya lupa ngeklik ya. Ini fill, create fill, namanya itu NM dokter. Oke. Nah, ini berarti nanti menyesuaikan ini jadi NM dokter. Nah, ini ya. Jangan lupa di NetBeans juga dibuat. Berarti yang di sininya itu, di query-nya tadi itu, ada harusnya di tabel dokter sih. Ini inner join ke tabel dokter nggak? Nah, inner join ke tabel dokter ya. Tapi tadi saya lupa menambahkan. Mau tambahan di mana tabel ini dokternya? Dokter. Biasanya sebelum prom sih. Tambahin di sini aja lah. Kasih koma ya. Dokter titik NM dokter. Oke, ini dia garis bawah harusnya sih spasi ya. Oke, seperti ini. Terus apa lagi? Oke, ini berarti ke pinggir tiga ya. Ke pinggir tiga. Parameter. Sorry, fill. Parameter. Parameter ya. Nah, ini pinggir tiga. Nah, oke. Sip. Coba ya, review dulu. Oke, project. Kita coba jalankan ulang. Dan ulang, kita running. Oke, kebidanan, perawatan kebidanan kandungan. Nah, sudah muncul. Ya, dicoba. Coba di-scan ya. Tulisannya apa? Ntar saya coba scan dulu. Scan-nya gimana ya? Pakai HP masing-masing aja lah ya. Ini dikeluarkan di klinik. Oke, dikeluarkan di klinik Kabupaten Tanah secara elektronik oleh Anjasmara. Oke, yang ini sih coba yang satunya lagi. Ini abaikan dulu ya. Nanti kita kita buat yang benernya. Yang ini, yang kedua, ini petugasnya siapa? Ini, oh bentar, kok masih Anjasmara juga ya? Coba nanti dicek di ininya masih Anjasmara nggak? Dua-duanya, oh ya dua-duanya Anjasmara ya, makanya kesekian Anjasmara ya. Oke, berarti yang ke ini, yang DPJP-nya Dokter Putronda bukan? Oke, di sini Dokter Putronada. Oke, saya coba rubah ya, yang Anjasmaranya ini pengkaji duanya ini kita ganti aja ya. Oh, pengkaji satu Anjasmara, pengkaji duanya kita buat Redian Ahmad. Oke, coba kita ini ya. Oh, ini yang satu ini yang ikut.
Cek lagi. Kalau ada Asmara, yang satunya. Oke, cocok ya. Cocok. Terus yang selanjutnya. Nah, sekarang kita yang ini ya. Yang tabel tadi. Yang ini nih. Yang di sini nih. Karena memang harusnya isiannya itu di riwayat persalinannya itu dia nanti kan yang muncul di sini nih. Yang di sini itu gimana caranya supaya bisa masuk di report. Oke, kita cek dulu, cek kode yang di sini. Oh ya, yang di sini tuh polanya, makanya kalau kalau belajar seperti ini biasanya polanya ini dulu sih, pahami kode yang ada. Jadi ATM sih, amati, tiru, modifikasi. Jadi cara belajar cepatnya seperti itu. Kalau misalkan ada butuh teorinya, silahkan teman-teman lihat lagi teorinya. Saya kalau sudah bekerja seperti sekarang, kita belajar dari teorinya dulu, nggak bakal beres-beres gitu kan. Kalau saya sih memang belajar seperti itu, lihat dulu kode kasar seperti apa. Oh ini maksudnya apa ya? Apalagi sekarang ada ChatGPT kan enak ya, tinggal di kopas-kopas aja. Nanti diterangkan sama ChatGPT. Nah ini, oke. Nah yang tabel tadi, cara masukkan ke reportnya itu supaya jadi ini jadi apa dalam satu report itu ada multiple query, ada dua query. Yang satunya itu kita bikin prepare statement seperti ini. Jadi si field-nya itu nanti hasil dari query-nya kita convert jadi parameter itu ya. Nah, kita cek yang di sini. Ini disimpannya di mana? Nah, ini pada saat diklik di sini itu kan akan muncul window lagi ya. Nah, window-nya itu yang di mana? Window-nya itu di sini. Nah, di order komponen. DRG riwayat persalinan. Oke, kita lihat tabelnya apa? Tabelnya itu riwayat persalinan pasien. Ini kayaknya nyatu ya, nyatu sama ini nih, nyatu sama rawat jalan. Nah, ya cuma satu kan, riwayat persalinan pasien. Berarti sebenarnya kita tidak usah ini lagi sih, udah 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 jadi sebenarnya ya, sudah jadi dari sini, termasuk yang ininya kan sama plug ya. Berarti tinggal tinggal bikin aja dari ininya, dari Jaspernya. Ini coba. Yang ini kan kita taruh di bawah nih. Kita taruh di summary aja ya. Saya taruh di summary, cut, biar nanti ini mah di bawah aja. Nah, seperti ini. Oke, tabelnya kita copy aja yang sudah ada di sini. Sama plug sih jadinya. Ya, ada apa aja nih? Coba saya samain lagi ya. Jadi nanti teman-teman contekannya itu, kalau ada yang seperti itu, ngambil dari keperawatan kebidanan. Jadi nanti mau berapapun ada query di situ, bisa kita masukkan termasuk nanti kalau misalkan bikin laporan ada contoh misalkan observasi lah observasi IGD observasi IGD terus ternyata sebelum observasi itu ada pemisian jangan observasi lah edukasi edukasi itu kan ada isian edukasi terus ada juga yang tiap misalkan tiap mau ngasih obat di edukasi tiap ada dokter visit di edukasi itu kan beda beda table ya. Nah, tapi pengen dibuat satu report. Nah, caranya seperti itu. Itu ya, dibikin 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 seperti tadi tabel-tabelnya. Ini
Coba yang tadi itu di mana tadi? Lewat persalinan ya. Ini. Nah, isinya sama nggak sih? Kita cek ya. Tanggal, tempat persalinan, usia, usia hamil, jenis persalinan, penolong, penyulit, keadaan ya sudah oke. Kopas aja. Nah, kopas aja ya. Tadi kenapa dihapus? Harusnya jangan dihapus dulu. Oke, saya copy, kopas ke sini. Dia ke kopas sama ini juga ya. Ini hapus aja nih. Ya, lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh tabelnya itu bikinnya memang nanti pakai garis lagi. Jadi bener-bener ada yang manual. Tapi ada tabel sih, ada tabel juga. Tapi memang ternyata kalau ingin setabel beda lagi caranya dan lebih kompleks. Saya pernah nyoba yang bikin tabel. Kalau ada data satu yang salah, dia nggak muncul. Makanya kemarin sempat, waduh ini gimana caranya ya? Menghabiskan waktu lah ya. Ini kayak gini nih. Ini kita misalkan mau mau tahu yang di sini, taruh di sini ya. Nah, ini tinggal tinggal ini aja. Tarik, sesuaikan. Nah, terus kok ini ditaruh di band title gitu kan? Kenapa bukan ditaruh di band detail? Kan ini kan diulang-ulang. Nah, yang diulang-ulang ini karena kita bikinnya pakai parameter, terus di looping istilahnya ya, di loopingnya di NetBeans, ya akhirnya dibikin seperti ini aja. Terus ada pertanyaan lagi, lah kalau misalkan nggak ada isinya gimana? Ini kan dibuat 5 nih. Oh ternyata cuma ada 3 nih lewat kehamilan. Ini kenapa dibuat 5? Karena ada nggak sih yang punya anak 10 gitu ya? Mungkin sekarang anak maksimal 5 kali ya. Makanya dibuat 5. Kalau misalkan ternyata ada yang maksimal 10 ya silakan bikin 10. Nah, kalau misalkan ternyata kita sudah bikin 5 atau 10 ternyata datanya cuma ada 2 atau 3, ini gimana nih? Ini gimana biar biar nggak muncul gitu kan? Nah, ternyata di Jaspernya itu silahkan kalau nggak biar nggak muncul, itu tuh nanti di sini nih. Di mana ya datanya ya? Pokoknya ada yang kalau blank itu dia itu kosong nih. Nah, ini ya dicentang. Blank when null. Itu ya. Oke, ini kita sudah ngopi ini. Jangan lupa kopikan parameternya. Teman-teman mau mau bikin satu-satu parameter silahkan. Kayak tadi ya di klik kanan parameter. Oke, ini coba kita mana nih? Ini ya dari nomor satu ini. Nomor, tanggal. Ini kita copy aja nih. Oke. Ada cara cepat juga sih sebenarnya. Cara cepatnya itu nanti di sini nih. Ini kan ada source ya. Nah, parameternya itu di copy dari sini aja. Nah, dari sini nih di blok. Terus di sini berarti sama juga di source-nya. Nah, lalu paste di sini ya. Berhubung saya udah ngopi tadi, ya sudah kita paste aja. Paste di sini kan. Create paste. Nah, yap. Kita coba preview. Nah, oke ya. Kita project, build project. Sip. Coba kita running. Running. Yuk, kita running ya. Muncul nggak? Ah, Lewat persalinannya dimasukin nggak ya? Kalau nggak muncul, berarti kita coba nanti masukin lewat persalinannya.
Ini pasien Suparman, cuekin aja ya, anggap aja perempuan ya. Pada awal keperawatan kebidanan, yang bukan Suparman sih ini yang di sini. Saya ngambil yang sudah ada inputannya aja. Oh, Dewi Ekawati. Di sini riwayat persalinannya nggak ada nih. Coba kita buat ya. Kita buat di sini. Eh, saya buat angka-angka aja ya. Menguji aja masuk apa enggaknya. Satu. Oh, bentar. Kenapa dia ini? Kenapa nggak mau? Oh, saya bentar. Kemungkinan dari oh ini nih, nggak mungkin kan bersalin di tanggal yang sama. Ya, nah kayak gini ya. Jadi memang ini tuh nanti di tabel riwayat persalinan itu nomor rawat sama tanggal tahun dibuat primary key. Maksudnya apa? Biar tidak ada yang sama. Karena memang secara logika ya nggak mungkin eh, lahir bisa sih ya. Ini nanti kalau yang kembar mungkin kali ya tempat persalinan. Tapi ini kan riwayat persalinan pasien nih, bukan bukan eh, kelahiran ada ininya jadi pesan pengaturnya ya udah. Oh bisa juga sih nanti kalau bayi kembar berarti ya di iniin kali ya. Ada bayi satu bayi dua kali ya. Ya udah nantilah di ini lagi. Nah ini kita ngisi tiga ya. Kita ngisi tiga muncul nggak? Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak muncul? Nah di sini tadi udah di ini belum? Udah di build belum? Build project muncul nggak? Nah kenapa nggak muncul lagi? Ini tabelnya sudah muncul. Ini sudah muncul. Kenapa nggak mau? Oke. Ntar ya. Kita coba jalankan ulang. Kita coba jalankan ulang. Kadang-kadang kalau kayak gini tuh diklaim dulu aja. Dia bisa aja masih baca report yang itu. Ya, coba kita running lagi. Kalau nggak ada, kita cek lagi kira-kira salahnya apa. Tapi di ini juga nggak ada error kan? Di tabelnya masuk nggak? Riwayat persalinan pasien. Oh, sorry. Saya kan yang di sini tabelnya. Riwayat persalinan pasien. Nah, ini. Nah, masuk ya. Jadi disimpannya itu berdasarkan nomor rekam medis, bukan berdasarkan nomor rawat. Karena supaya nanti bisa pada saat pasiennya berkunjung lagi, misalkan hamil kesekian gitu ya, datanya masih ada, bisa di load lagi. Jadi tidak ingin berulang-ulang jadinya. Oke, kita cek. Oke, bentar. Ini kenapa nggak muncul ya? Nggak muncul. Saya lihat dulu yang rawat jalan. Yang rawat jalan, kalau yang rawat jalan muncul nggak?
Oh, belum ada data ya. Makanya sebagai pembanding karena kita ngambil dari ini ya. Kalau misalkan dirawat jalan oke, berarti skrip kita yang dirawat inap kurang pas. Kan, oh, bentar, ini ada yang berat badan. Oke. Terus dua, 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 dua. Oke, coba dua aja lah ya. Dua anak cukup. Kita coba lihat. Nah, yang di sini muncul ya. Yang di sini muncul. Yang tadi dirawat inap kenapa nggak muncul? Berarti kita harus harus cari cara juga supaya muncul di sini. Ini tuh kalau nggak salah dari sini nih, ya. Eh, nggak mau ya. Kenapa nggak mau muncul? Oh, bentar. Saya pakai bawaan Kansa berarti. Nah, ini nah, yang Jasper 621.3 itu kadang-kadang memang harus copy paste ininya lagi sih. Dia kadang-kadang error kayak gini kayak tadi tuh. Jadi di compile akan muncul seperti ini. Saya sempat bingung juga nih kenapa nih. Mau resen kan, ternyata setelah di copy paste baru bisa. Makanya teman-teman kalau nggak mau pusing ya sudah pakai Jasper 680 aja. Ya, kita coba lagi rawat jalan. Awal keperawatan, kebidanan dan kandung. Terus kalau nggak sekali nggak berhasil ya nanti coba lagi. Ya memang kadang perlu perlu proses sih ke arah itu. Perlu jatuh bangun dulu ya. Terus ya belajarnya ya biasanya nanti nggak di tripod dulu. Dari nggak di tripod baru nanti main-main ke netbitnya. Maaf keluar tidak boleh kosong. Oke, yang di sini muncul nggak? Yang di sini tuh ini ada dua report ya. Nah ini kan muncul ya. Berarti kalau dirawat jalan oke, berarti yang rawat inapnya tadi kita kurang pas apa? Itu ya, kita cek lagi. Di sini saya cek lagi ya. Nanti kalau nggak ada nanti saya saya cek offline aja. Sisanya saya upload di YouTube. Oke, ini dia lemparnya PS connection prepare statement select bintang permainan persalinan. Where nomor rekam medis, nomor rekam medisnya itu ngambil dari mana nih? TB obat kan? Nah, TB obat yang row satu itu nomor rekam medis bukan. Itu ya. Yang di mana? Yang di sini nih, yang di sini. Oke. Nah, ini kan 01, berarti betul kan? Nomor rekam medis. Oke, dari sini. Oke, awal kebidanan ranah. Di sini, oke. Kita cek di reportnya. Di reportnya itu, coba ini. Kita cek lagi ya. Review dia mau. Terus kita coba geser dulu. Terus balikin lagi supaya kenapa digeser dulu seperti ini tuh supaya kita bisa nyimpen lalu bisa dibuil. Oke, build all. Yap, coba lagi ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil berarti belum beruntung. Oke, cobain.
Oh, oke. Ya sudah, nanti saya cari masalahnya di mana. Oke, sementara sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Dokter Salim. Nanti untuk lanjutan beberapa form yang sudah jadi akan di-share teman-teman ke Mas Win sekaligus dijadikan default di Simeres Kansa. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa raise hand. Silakan. Silahkan, silahkan. Apa pusing? Ada yang ditanyakan mungkin dari sisi mana teman-teman di sini setelah menyimak dari beberapa poin yang disampaikan Dokter Salim. Udah per person gitu. Gak ada kayaknya ya. Antaranya kayaknya jam-jam ngantuk. Pak, Oke. oh boleh, boleh minta link join Telegram Timnas Kanca. Mungkin bisa chat admin saja ya. Nanti dikirimkan untuk username Telegramnya biar di-invite gitu ya. Ya sudah aman berarti. Antara aman atau pusing. Siap, siap, siap. Ada record Zoom-nya, Dok. Nah, tadi yang sudah disampaikan ya, apabila yang ingin record yang upload, silakan japri nomor admin, apa Telegramnya admin saja. Nanti kita kirimkan. Pusing, Dok. Nah, hmm, pusing mungkin, Dok. Jam-jam ngantuk ini. Puasa, Dok. Bagi yang berpuasa ini. Paling nanti em, sisanya itu yang tadi ya, yang tabel itu sama yang ini nih. Sama yang ini, biasanya sih ChatGPT mau, tapi karena dia kebanyakan, mungkin dia puyeng nih. Lupa kata Nah, sandi. nanti saya coba buat buat video terpisah ya. Oke, monggo Mas Haris, apa ditutup saja? Apa, Dok? Ditutup saja. Oke, ditutup saja. Oke, terima kasih Dokter Salim atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para pengguna Kansa. Apa namanya? Semoga hari ini puasanya tetap lancar sampai nanti waktu berbuka. Oh iya, nanti jangan lupa jam 14 ada pemateri selanjutnya dari Dokter Saiful terkait pengelolaan obat dan BHP atau farmasi di rumah sakit dengan Simeres Kansah. Nanti jangan lupa kita join link tetap ya teman-teman. Nanti tinggal join ulang. Sementara untuk link yang sekarang ini kita selesaikan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lah, yuk, itu